Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita bergabung, Mas Anan Nurdin bisa dibantu untuk perkembangan terbaru informasi apa yang disajikan oleh stasiun televisi Al Jazeera Arabik saat ini. Iya, wartawan Al Jazeera ini lagi laporan dari kota Ramallah atau dari tepi barat ya, tepatnya di tepi barat. Langsung melaporkan bahwa memang kejadian serangan-serangan itu bukan hanya terjadi di jalur Gaza, tapi juga terjadi juga di tepi barat. Pada hari ini terjadi serangan di kota Tulkarm, sebelah timur tepi sebelah utara di kota tepi barat, di tepi barat. Dan dalam laporannya dikatakan bahwa tentara Israel masuk ke kota Tulkarm dan pada hari kemarin membunuh sekitar 7 orang, dan pada hari ini ada 3 orang yang mati syahid di Tulkarm saja. Beberapa hari yang lalu memang bisa dilaporkan menurut beliau bahwa terjadi juga serangan di kota Hebron tepi barat dan juga di kota Jenin masih di tepi barat. Mungkin beliau mengatakan bahwa bisa dikatakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel bukan hanya terjadi di jalur Gaza saja, tetapi sekarang sudah meluas sampai di wilayah tepi barat. Jadi apa yang terjadi di tepi barat mungkin hanya bedanya bahwa di tepi barat ini hanya dilakukan oleh polisi-polisi dan tentara di jalur darat, tidak menggunakan serangan udara seperti di jalur Gaza, karena memang pemukiman yang menyatu antara orang Palestina dengan orang Israel di tempat yang sama. Tetapi selain juga menembaki beberapa orang, mereka juga menangkap ratusan orang yang dicurigai sebagai tim perlawanan yang berafiliasi dengan Hamas atau berafiliasi dengan faksi-faksi perlawanan Palestina yang lainnya. Dikatakan bahwa beberapa orang yang pada hari ini atau malam ini ditangkapi dan terluka langsung dilarikan ke beberapa rumah sakit yang ada di Yerusalem dan juga di Tulkarm yang berdekatan langsung dengan tempat kejadian. Dikatakan bahwa pada pagi hari ini saja di daerah Jenin dan di daerah Hebron pada hari ini saja ada sekitar orang yang meninggal, para pemuda yang ditembak langsung di tempat oleh pasukan Israel yang berada di daerah tepi barat. Itu adalah laporan Al Jazeera TV dari Ramallah di tepi barat. Itu kondisinya di Gaza ya. Nah, kembali lagi soal ini, berarti kalau kita lihat berarti konteks untuk penyerangan ini memang semakin meluas ya, Mas Anan ya? Ya, kita tahu bahwa di Palestina itu kan ada jalur Gaza yang menjadi markas perlawanan sekarang, dan ada juga di tepi barat. Tepi barat ini sebuah wilayah bisa dikatakan bercampur antara orang Palestina dengan orang Israel ya. Di tepi barat di situ itu ada beberapa kota yang besar seperti Hebron yang paling besar ya, Ramallah, terus juga ada Al-Quds ya, ada Al-Quds. Nah, di kota-kota ini bercampur antara orang Israel dengan Palestina. Dan itu yang diserang oleh militer Israel saat ini. Hari ini ya, beberapa hari yang lalu sebetulnya sejak serangan ke Gaza mereka sudah memulai aksi-aksi serangan ke beberapa kota, dimulai dari Jenin, terjadi bentrokan besar tembak-menembak di situ. Lalu sekarang sudah meluas ke Hebron, sudah meluas ke daerah Tulkarm di utara tepi barat. Bisa dikatakan semakin mengganas dong kalau kita bicara soal korban yang berjatuhan. Karena kalau tadi Mas Anan mengatakan topologinya kan adalah tempat tinggal di wilayah tersebut ada Palestina, ada Israel. Bisa dikatakan kalau kita lihat latar belakangnya mungkin saja ada Muslim, ada Nasrani, bahkan juga ada Yahudi, jangan seperti itu. Artinya ini sudah benar-benar kemanusiaan ya, yang memang sudah... Ya, betul, bahwa beberapa hari yang lalu bahkan terjadi semacam warga sipil Israel menyerang warga sipil Palestina. Jadi sudah bisa dikatakan ini kekerasannya sudah sangat luar biasa yang dialami oleh rakyat Palestina, baik di tepi barat apalagi di jalur Gaza. Iya, selain soal serangan tadi mungkin kita ingin mendalami lagi ya, Riffi dan juga pemirsa. Tadi kan kita bahas soal potensi ya, Be ya, potensi untuk serangan nuklir itu tadi. Kalau kita lihat perjalanan, ini kan perjalanan panjang sebetulnya ya, konflik antara Palestina dan juga Israel. Dalam catatan saya, tadi saya riset, ini belum pernah Israel itu menyampaikan akan ada serangan nuklir itu. Kenapa baru kali ini diucapkan? Ada tujuan lain kah atau seperti apa? Saya rasa gini ya, nggak ujuk-ujuk langsung seperti itu. Iya. Kalau kita lihat, ini adalah pertama kali dalam 75 tahun. Iya. Ya, pertama kali ada kata-kata nuklir. Kalau kita lihat sebelum menterinya ini, si Amihai ini bilang, pada tanggal 10 apa 11 Oktober, kalau saya salah minta maaf antara itu Benjamin Netanyahu mengatakan akan memusnahkan habis. Jadi memang
Kalau saya kalau lihat dari urutannya memang meyakini akan dilakukan itu, kecuali ada satu gerakan yang masif secara internasional untuk tidak melakukan itu. Oke. Gitu. Dan kalaupun itu dilakukan, saya nggak yakin negara-negara lain akan ikut campur. PBB yang harusnya bisa berperan, kalau kita lihat PBB juga, PBB perannya gila-gilaan waktu mau mematikan Saddam Hussein. PBB perannya gila-gilaan waktu mau mematikan, membunuh Muammar Gaddafi. PBB selalu begitu gitu loh. Yang saya mengapresiasi setinggi-tingginya bahwa Muhammadiyah berani mengirimkan surat ke PBB bahwa Anda ini dua muka. Anda ini main dua agent gitu loh. Nah jadi mengharap kepada PBB sama juga omong kosong. Jadi untuk menghentikan serangan nuklir ini seluruh dunia harus melakukan tindakan-tindakan mengecam. Pertemuan negara Arab dengan Amerika Serikat yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Saya tidak yakin bahwa Amerika tuh punya standar yang tepat, itu nggak yakin. Dan kita lihat juga demo-demo di Amerika, bahkan wartawan-wartawan di Amerika sekarang mulai buka suara bahwa selama ini dia tuh menyesal ikut mempropagandakan Amerika, karena Amerika adalah mesin pembunuh dunia. Gitu. Mesin pembunuh dunia tuh Amerika gitu loh. Bayangkan tanggal 9 kapal selam Gerald US udah sampai ke Gaza, dan 3.000 pasukan elit, kalau kita bilang Kopassusnya, lengkap dengan amunisi sudah turun. Boleh jadi yang membunuh itu bukan Israel juga, bercampur di dalamnya juga Amerika. Berarti dunia semakin lama semakin terus dipertontonkan oleh acting-acting dan drama-drama begitu ya, bisa dikatakan. Sudah tidak ada lagi drama, harusnya ikutin fatwa ulama dunia, lakukan invasi militer ke Israel, dan dengan itu akan membuat Israel itu, kalau kata kita dalam Al-Quran, Al-Ankabut, sangat lemah sebenarnya. Ya. Oke, nanti kita dalami lagi dengan Mas Anan ya. Tapi saya mau Fikri menuju ke Rofiul rekan Haq, kita Fikri yang ada di